Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Ini malam hari kurang lebih hampir jam 11 malam ya teman-teman. Saya membuat video ini akan melihat peluang timnas Indonesia. Setelah sore tadi saya menyaksikan latihan dua tim yaitu Indonesia dan Irak ya. Jadi H-1 Indonesia mematangkan latihan ya supaya nggak ada yang cedera pemainnya. Irak juga begitu, latihan-latihan ringan ya. Jadi kalau kita bicarakan tim Indonesia dan Irak, kita pertama lihat rankingnya dulu ya teman-teman. Ranking ini hanya angka kata Sintayong ya. Kalau lihat rankingnya hari ini terpampang, Indonesia 134, Irak 58. Jadi berapa tuh selisihnya teman-teman? 42 ditambah 34, 76. Selisihnya 76 teman-teman. Ya, tapi ya kita lihat nih Indonesia ya hari ini. Kita lihat strategi Sintayong. Ya, karena pelatih Sintayong ini terbukti ya teman-teman. Jerman aja dikalahkan ya. Jerman itu kan lebih kuat teman-teman, tapi bisa dikalahkan dengan materi yang ada oleh Korea Selatan saat itu. Sekarang Sintayong pegang timnas Indonesia. Nah, timnas ini sebenarnya kuat teman-teman ya, Indonesia ini. Sedang dibangun oleh Sintayong oleh pemain-pemain muda. Ya, Indonesia itu banyak pemain mudanya. Sekarang kita prediksi pertama faktor yang kemungkinan Indonesia bisa bermain ketat ya nanti. Mudah-mudahan bisa mengalahkan Irak walaupun rankingnya jauh dan Indonesia sudah dua kali dalam waktu dekat kemarin dua pertandingan terakhir Indonesia kalah telak ya 1-5 1-3. Nah kali ini kalau Indonesia bisa membalikkan keadaan mengalahkan Irak ini akan menjadi berita besar. Ini akan menjadi kebahagiaan buat pendukung dan supporter timnas Indonesia ya khususnya rakyat Indonesia. Pasti bahagia sekali. Itu yang pertama. Yang kedua gimana nih peluangnya timnas Indonesia terhadap Irak? Peluang ada teman-teman ya. Kalau kita kemarin lihat sebentar saja pertandingan timnas Indonesia melawan Tanzania, itu begitu cepat Sintayong membangun serangan, ya tiba-tiba udah sampai ke kandang lawan atau ke garis belakang lawan itu menandakan bahwa strategi Sintayong itu cepat sekali teman-teman. Karena pemain oleh Sintayong dibuat sedisiplin mungkin ya, fisiknya kuat sehingga bisa melakukan serangan-serangan mendadak. Kita tahu Irak kan kuat juga teman-teman ya, ranking aja 58 kan, dia biasa langganan Piala Dunia. Memang target kita untuk ikut Piala Dunia kan, masuk 8 besar. Apakah Indonesia bisa mengalahkan Irak? Pertanyaan gitu kan. Ya, karena di bola itu semuanya serba mungkin teman-teman. Semua serba mungkin, walaupun catatan terakhir kita kalah dua kali, ya yang baru-baru ini. Tapi itu dulu kan belum ada Tom Haye, belum ada Ragnar Uratmangun, belum ada Nathan Cho ya teman-teman. Nah, belum ada Ijes, belum ada Verdong. Nah, sayangnya ya teman-teman. Kali ini Verdong sama Ijes nggak main kayaknya. Karena urusan administrasi dan urusan kelelahan atau kebugaran. Ini yang sangat disayangkan teman-teman. Dengan nggak adanya dua pemain ini, pasti akan beda ya. Ya mudah-mudahan Sintayong dengan yang ada hari ini, yang siap berlaga besok nggak jauh lah ya. Karena memang mungkin sudah diteliti oleh Sintayong satu-satu siapa yang akan jadi back. Penggantinya Jazz ya, dan penggantinya Verdong itu siapa. Ternyata masih ada ya. Di situ ada Jordi Amat ya, ada Justin juga, terus ada Rizky Ridho itu udah, kalau Rizky Ridho udah jelas keren lah, udah teruji dia teman-teman ya, banyak saving juga dia.
Kalau menurut saya Indonesia bisa menang karena ada pemain ke-12 yang luar biasa, yaitu supporter timnas Indonesia. Ini yang nanti akan membantu para pemain menjadi semangatnya lebih menyala-nyala ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat pertandingan besok, saya yakin sejak siang hari sudah banyak penonton datang. Ya, kalau ada waktu, saya juga ingin datang nih teman-teman ya. Lihat nih, saya yakin jam 1 siang ini udah pada numpuk nih pemain, karena mainnya kan jam 16 ya. Mungkin dari daerah-daerah pagi-pagi udah pada datang nih, mungkin dari daerah yang lebih jauh lagi hari ini sudah datang teman-teman. Karena besok saya yakin ramai sekali ya Irak dan Indonesia, karena ini kalau bisa ya ajang balas dendam Indonesia mengalahkan Irak ya, karena emang cywar yang Irak itu agak-agak gimana gitu ya. Nah, kalau besok bisa dikalahkan oleh Indonesia, saya rasa akan kena mental dikit lah ya Irak. Kok bisa dikalahkan 134 ya, ya. Itu mungkin ya teman-teman, karena dia 2 kali mengalahkan Indonesia. Bahkan ya U23 juga ngalahin Indonesia. Ini yang nanti akan jadi kejutan jika Sintayong bisa mengalahkan Irak teman-teman. Ya kita harus pede karena ini main di tuan rumah ya. Ini pasar ini apa namanya, pasar taruhan di tingkat dunia tentang Indonesia Irak. Ini sudah ada yang baca bahwa 50% menjagokan Irak ya, 55% menjagokan Irak. Tapi kita sebagai pendukung timnas ya, walaupun prediksi para bandar-bandar itu menjagokan Irak, tapi saya yakin ya Indonesia dijagokan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena memang kita cinta timnas ya teman-teman. Dan Sintayong saya yakin dengan segala macam kejutan-kejutannya, besok Sintayong saya yakin akan membuat kejutan teman-teman. Instruksinya apa ya hanya Sintayong yang tahu dan pemain. Besok di saat meeting, pasti nanti malam meeting ya dia. Malam ini mungkin sudah meeting bagaimana strateginya besok, atau besok pagi meetingnya. Saya yakin ada kejutan-kejutan karena memang yang diturunkan ini beda dengan saat kita kalah 1-3 dan 1-5. Ini akan beda teman-teman, kayak dulu belum ada Tom Haye, belum ada Ragnar ya, dan belum ada Nathan Cho dulu kalau nggak salah. Sekarang beda teman-teman, Nathan Cho yang mencolok sekali cara bermainnya, bagus banget. Nah, dengan 3 ini aja pasti ada pembeda. Marcelino juga di GBK pasti akan beda mainnya. Rafael Struijk juga sudah mulai pede karena dia ternyata bisa mengalahkan Korea Selatan dengan 2 golnya itu. Nah, ini kepedean Rafael Struijk ini yang nanti pasti akan meningkat sekali di GBK. Ya, mudah-mudahan lah Indonesia menang tapi tipis ya. Indonesia mudah-mudahan menang tapi tipis, nggak tebel-tebel nih, karena lawannya memang Irak ya, di atas kertas Irak bisa bermain superior, tapi ini mainnya di GBK akan beda teman-teman ya. Skornya saya yakin tipis-tipis nih, nggak tebel-tebel seperti waktu kita dikalahin Irak dulu ya. Mudah-mudahan dengan materi yang ada Indonesia bisa mengalahkan Irak, dan Irak akan tahu bahwa 58 versus 134 ternyata beda kenyataannya di lapangan ya. Itu saja teman-teman, kita update lagi berita yang lain, sampai jumpa.